Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi akan jelaskan materi kita. Kita masuk materi baru ya di bab 3 mengenai fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu punya bentuk persamaan, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0, karena itulah yang menandakan dia fungsi kuadrat. Kalau a-nya 0 berarti nggak ada x kuadratnya, jadi nggak boleh. Jadi harus a-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita langsung masuk mengenai grafik fungsi kuadrat ya. Grafik fungsi kuadrat itu biasa disebut dengan parabola karena bentuknya itu seperti parabola. Kemudian ada puncak tertinggi atau terendah dari parabola, yang mana itu disebut juga titik puncak. Titik tertinggi atau terendahnya disebut dengan titik puncak. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 memiliki domain x minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang diminta gambar grafik fungsi kuadratnya. Oke, cara menyelesaikannya. Kita buat dulu fungsinya, yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Kemudian untuk buat grafik fungsi, kita harus buat dulu tabel fungsinya. Di mana tabel fungsinya itu seperti ini. Kita buat di atasnya x dan di bawahnya itu adalah fx. Fx itu sama dengan juga y. Bisa kita sebut y ya. Fx itu sama dengan y. Untuk x-nya tadi kita udah tahu. Nilai domainnya udah dikasih tahu. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita substitusikan ke sini. Ini x semua yang di atas dan ini adalah nilai fx atau y-nya. Atau hasilnya setelah kita dapat x-nya. Jadi minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita cari fx-nya atau y-nya. Dengan cara mensubstitusikan nilai x ke persamaan fx. Seperti di bawah ini. Jadi untuk dapat 5, 0, minus 3, minus 4, minus 3, 0, dan 5. Itu caranya ada di bawah ini. Seperti di bawah ini. Lihat yang pertama, x-nya itu minus 2. X-nya minus 2, substitusikan. Minus 2 kuadrat dikurang 2 dikali minus 2 dikurang 3. Sama dengan 4 dikurang 4 dikali minus 2. Minus 4 dalam kurung. Dikurang 3. Sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 3. Sama dengan 5. Selanjutnya, x-nya itu adalah minus 1. Oh, udah dapat 5 tadi, masukkan langsung ke dalam tabelnya. Kemudian x sama dengan 1. Kita substitusikan x-nya minus 1. Minus 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali minus 1 dikurang 3. Ini sesuai ya semua dengan fungsinya. Jangan berbeda-beda, hanya ini fungsinya untuk soal ini. Kemudian 1 dikurang 2 dikali minus 1 adalah minus 2 dikurang 3. Sama dengan 1 minus dikali minus, jangan lupa menjadi positif. 1 ditambah 2 dikurang 3 sama dengan 0. Karena 1 ditambah 2, 3 dikurang 3 adalah 0. Kemudian setelah diperoleh 0, langsung masukkan ke dalam tabelnya. Minus 1 dengan 0. Selanjutnya itu x-nya adalah 0. Kita cari lagi. 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Disubstitusikan juga x-nya sama dengan 0. Maka 0 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan minus 3. Begitu juga untuk x-nya sama dengan 1. Dan untuk x-nya 2, 3, 4 bisa dicoba sendiri. Hasilnya itu adalah minus 3, 0, 5. Dengan cara disubstitusikan ke dalam fungsi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Selanjutnya, setelah kita dapat tadi tabel fungsinya, kita buat grafik fungsinya. Cara buat grafik fungsinya, dari nilai x dari tabel yang udah kita peroleh, itu kita buat ke dalam koordinat kartesius. Jadi tadi kita udah dapat minus 2 dengan 5. Jadi kita buat x-nya sama dengan minus 2 dan y-nya sama dengan 5. Di sini kita bisa lihat x-nya minus 2, x minus 2 dan y-nya sama dengan 5. Kemudian kita buat titiknya. Selanjutnya minus 1 dengan 0, berarti x-nya minus 1.
Y-nya 0, berarti di minus 1 aja. Selanjutnya 0 dan minus 3. X-nya 0, Y-nya minus 3. Diletak di sini minus 3 titiknya. 1 dan minus 4. Jadi X-nya 1, Y-nya minus 4. Selanjutnya 2 dengan minus 3. X-nya 2 dan Y-nya minus 3. Begitu juga untuk 3,0 atau X-nya 3, Y-nya 0, dan 4,5 atau X-nya 4, Y-nya 5. Kayak tadi yang udah Umi bilang, Fx itu sama dengan Y, jadi jangan terbalik. Fx itu sama dengan Y, jadi buat jadi X, Fx atau X, Y, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya juga. Kalau udah terbentuk seperti ini, inilah yang dinamakan grafik fungsi kuadrat. Bentuknya itu seperti parabola. Seperti ini. Ini karena Umi kurang rapi buatnya, jadi kalau kalian lihat di buku cetak kalian, gambarnya itu hampir semua seperti ini. Atau ada yang berbeda, kalau dia nggak seperti ini, dia terbalik ke sini. Tapi bentuknya itu pasti seperti parabola. Itulah yang menunjukkan dia grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau tadi kita membahas contoh soal, itu udah diketahui X-nya atau domainnya langsung dikasih tahu. Sekarang, kalau ada contoh soal atau ada soal yang mana X-nya nggak diberitahu, tapi kita tetap disuruh menggambarkan grafik fungsi kuadratnya, maka kita harus mencari ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Karena kalau kita nggak tahu X-nya, kita itu seharusnya bisa sebenarnya kita menebak-nebak atau memperkirakan berapa kira-kira X-nya. Tapi itu nggak efektif caranya. Jadi caranya itu kita harus menentukan dulu titik potong sumbu X. Untuk menentukan titik potong sumbu X, kita masukkan nilai Fx sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Dan yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu Y. Kalau tadi kita menentukan sumbu X, kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Kalau menentukan sumbu Y, kita masukkan X-nya yang sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa menentukan titik puncak atau nilai maksimum dan minimumnya dulu. Jadi ada dua komponennya yang harus kita tentukan. Yang pertama, sumbu simetri, dan yang kedua, nilai maksimum. Sumbu simetri itu biasa juga disebut X-max, dan nilai maksimum itu biasa disebut Y-max. Sumbu simetri X-max itu dirumuskan dengan min B per 2A, dan nilai maksimum itu D atau determinan per min 4A, di mana determinan itu udah kita pelajari sebelumnya untuk mencari persamaan kuadrat, yaitu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Untuk lebih jelasnya, Umi buat satu contohnya, di mana di sini kita nggak tahu berapa nilai X-nya atau domainnya. Kalau tadi kan contohnya udah dikasih tahu berapa X-nya atau domainnya. Diketahui fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Hitung titik potong kurva dengan sumbu X, titik potong kurva dengan sumbu Y, kemudian persamaan sumbu simetrinya atau X-max, nilai maksimum atau Y-max, dan gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Oke. Cara menyelesaikannya, yang pertama kita selesaikan titik potong kurva dengan sumbu X. Seperti yang udah Umi jelaskan tadi di awal, untuk mendapatkan titik potong kurva dengan sumbu X, kita masukkan nilai Fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Ini dia syaratnya, Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0 untuk titik potong kurva sumbu X. Maka substitusikan fungsinya Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 0. Tadi Y-nya sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0. Masukkan 0 di bawah Fx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Atau bisa kita buat bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kalau udah dapat seperti ini, cara mencari X-nya kita harus memfaktorkan. Ya, seperti yang udah Umi bilang tadi sebelumnya, tadi kita peroleh terakhir kali X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Dan itu harus kita faktorkan. Ini hasil pemfaktorannya. Ya, kan seperti yang sebelumnya, untuk cara memfaktorkan itu ada beberapa cara kan. Bisa dengan ada beberapa
yang udah Umi kasih, kemudian bisa juga menggunakan rumus. Nah, ini Umi nggak pakai rumus, jadi langsung Umi faktorkan. Hasilnya X tambah 2, X tambah 3. Kenapa? Karena 2 dan 3 kalau dijumlahkan hasilnya 5, dan jika dikalikan itu hasilnya 6. Itu hasil pemfaktorannya. Boleh juga digunakan rumus ABC, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi, X tambah 2 sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan minus 2. Dan X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 3. Dan untuk dapat nilainya, berapa titiknya, itu tadi kita butuh titik potong sumbu X, yang mana Y-nya kita masukkan 0. Maka kita buat X-nya minus 2,0 dan minus 3,0. Karena tadi Y-nya itu 0 yang kita masukkan. Nah, selanjutnya yang B, kita mencari titik potong kurva dengan sumbu Y. Untuk titik potong kurva pada sumbu Y, kita masukkan X-nya yang sama dengan 0. Kebalikan dari soal yang pertama tadi. Maka fungsinya disubstitusikan nilai 0 ke X-nya. Maka 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 6. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 6. Sama dengan 6. Maka kita buat dalam bentuk titiknya itu X, Y atau X, Fx 0,6. Nah, yang C, kita diminta mencari persamaan sumbu simetri atau X max-nya, yang mana rumusnya itu udah Umi kasih sebelumnya, min B per 2A. Dari persamaan kuadrat, ini bisa lihat persamaan kuadratnya tadi, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 6. Itu seperti pada persamaan kuadrat yang udah kita pelajari sebelumnya. Substitusikan min B, bernilai B-nya adalah 5, sehingga minus 5, per 2 dikali A. A-nya 1, maka 2 dikali 1 sama dengan minus 5 per 2. Selanjutnya, kita diminta mencari nilai maksimum atau Y max-nya. Rumusnya itu udah Umi kasih tadi, itu D sama D per minus 4A. D itu sama dengan determinan, seperti pada persamaan kuadrat yang sebelumnya, bab sebelumnya. Yang mana rumus determinan B kuadrat dikurang 4AC per minus 4A. B-nya dari persamaan kuadratnya adalah 5, jadi 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dan C-nya 6, per minus 4 dikali A-nya 1, sama dengan 5 kuadrat 25 dikurang 4 dikali 1 dikali 6 sama dengan 24, per minus 4 dikali 1 minus 4, sama dengan 25 dikurang 24, 1 per minus 4-nya diletakkan sama dengan minus 1 per 4. Jadi, sudah diperoleh Y max-nya, maka tadi di sumbu simetri itu dikatakan X max. Di nilai maksimum disebut Y max. Kita bisa buat titiknya X max, Y max. Maka X max-nya itu minus 5 per 2, minus 1 per 4. Selanjutnya, setelah kita peroleh semua titiknya, kita buat grafik fungsinya. Grafik fungsi kuadrat itu seperti yang tadi kita buat dalam bidang kartesius. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Nah, titiknya tadi adalah minus 2,0, minus 3,0, 0,6, dan titik X max serta Y max yang udah kita peroleh tadi. Kita sesuaikan di sini, minus 2,0 berarti X-nya minus 2, Y-nya 0. Di sini letaknya minus 2, minus 3,0, minus 3,0, X-nya minus 3, Y-nya 0. Dan 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Di sini letaknya. Dan selanjutnya untuk X max dan Y max, itu tadi minus 5 per 2, minus 1 per 4. Maka ditulis di sini minus 5 per 2 X-nya dan Y-nya minus 1 per 4. Kira-kira di sini titiknya, di titik yang di tengah ini. Setelah dapat, dihubungkan semua titiknya. Terbentuklah grafiknya. Dari 3 ke titik antara di titik dari X max dan Y max-nya.
kemudian minus 2, dan selanjutnya di 6. Ini bisa kita tarik sehingga terbentuklah grafik fungsi kuadratnya. Ya, sekian materi yang bisa Umi sampaikan mengenai fungsi kuadrat. Kalau ada yang masih kurang paham atau kurang dimengerti, bisa chat Umi untuk menanyakannya. Dan untuk tugasnya bisa chat Umi secara langsung ya. Minta sama Umi melalui WA, nanti Umi kirimkan apa tugasnya. Sekian yang bisa Umi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.